Jadi dengan adanya dibuat video ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang berjudul investasi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu dan durasi video, kita langsung saja mulai. Bagian pertama akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Rivaldo. Kepada Rivaldo dipersilahkan. Nama saya Rivaldo Syarif dengan NIM 18612249. Bagian yang pertama ini saya akan jelaskan sedikit mengenai definisi dari investasi. Dalam bukunya Sadana Sugierno tahun 1997 dijelaskan bahwa investasi memiliki arti pengeluaran atau pembelanjaan dari penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perlengkapan produksi yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi dari barang-barang atau jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Lalu berdasarkan teori ekonomi, investasi dapat diartikan sebagai pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang, sehingga investasi ini sendiri menjadi satu bagian dari produk domestik bruto atau yang kita kenal sebagai GDP. Selanjutnya kita masuk ke jenis pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis atau business fixed investment, mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya adalah investasi bisnis. Investasi tetap bisnis mencakup segala sesuatu dari mesin fax sampai pabrik, dari komputer sampai mobil perusahaan. Yang kedua, investasi residential investment, mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan. Yang ketiga, investasi persediaan atau inventory investment, mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan barang dalam proses dan barang jadi, merupakan komponen terkecil dari pengeluaran yakni sekitar 1%. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Jadi untuk bagian yang kedua ini kita akan kenal dengan jenis-jenis dari investasi. Dalam bukunya Sunariah tahun 2004 dijelaskan bahwa investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yakni yang pertama investasi dalam bentuk aktiva real, berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate. Lalu yang kedua ada investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau biasa kita sebut dengan financial asset, berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh satu entitas. Lalu pilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah investasi langsung atau direct investment. Yang kedua adalah investasi tidak langsung atau biasa kita sebut dengan indirect investment. Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go publik dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividend and capital gains. Kalau investasi tidak langsung, itu terjadi bila mana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Nama saya Ersa Herlistina Nasution. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria investasi. Kriteria investasi ini bermanfaat dalam melakukan pengukuran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh jika kita melakukan terhadap suatu usaha. Ada banyak kriteria investasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat investasi, di mana kriteria tersebut dapat membantu untuk melihat apakah investasi tersebut memungkinkan. Ada banyak kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat investasi, di mana kriteria tersebut dapat membantu untuk melihat apakah investasi tersebut memungkinkan atau menguntungkan apa tidak. Di sini yang pertama yaitu payback period. Payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan itu dapat dikembalikan, ataupun bisa dikatakan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Yang kedua adalah net benefit or cost ratio, yaitu perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Yang ketiga adalah net present value. Seperti yang saya katakan di poin 2 tadi, NPV, yaitu net present value, yang artinya nilai bersih sekarang.
Yang terakhir yaitu internal rate of return, yaitu nilai tingkat pengembalian investasi di mana dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan, dan yang kedua tingkat bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang ketujuh, situasi politik. Yang kedelapan, pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Yang kesembilan, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dan yang terakhir yaitu pengaruh nilai tukar atau kurs. Next yaitu sumber investasi. Yang pertama adalah penanaman modal dalam negeri atau sering disebut dengan PMDN. Penanaman modal dalam negeri ini adalah kegiatan menanam modal dalam negeri yang Penanaman modal dalam negeri ini adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang akan dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan tentang penanaman modal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Next, yang kedua yaitu penanaman modal asing. Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung, atau foreign direct investment. Penanaman modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal seperti poin pertama. Next, yang kedua yaitu penanaman modal asing. Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung, atau foreign direct investment. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Darwin, NIM saya 19612187. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sumber investasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sumber investasi ini kita terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penanaman modal negeri, dan yang kedua adalah penanaman modal asing. Saya akan menjelaskan penanaman modal negeri terlebih dahulu. Yang dimaksud dalam penanaman modal negeri ini adalah dapat dilakukan oleh warga negara negeri, badan usaha negeri, dan atau pemerintah dalam negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini dilakukan oleh penanam modal asing yang menggunakan modal asing seutuhnya atau dapat berpatungan dengan penanam modal dalam negeri untuk usaha di wilayah Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke risiko investasi. Dalam setiap investasi kita pasti ada risikonya dong. Jadi menurut saya investor harus lebih mengetahui risiko-risiko apa yang akan dialaminya nanti pada saat berinvestasi. Seperti yang kami jabarkan di slide kami ini, menurut Tandelin, risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Jadi menurut saya, investor alangkah lebih baiknya memiliki pemahaman mengenai pasar modal, bagaimana proses berinvestasi pada sekuritas serta karakteristik saham itu sendiri. Adapun beberapa resiko dalam investasi menurut Tandelin adalah yang pertama ada resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, risiko negara. Baiklah, saya kira cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, kami mohon maaf. Baiklah, saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin mohon izin untuk menutup video tentang penjelasan kami yang berjudul investasi ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau sumber yang kurang jelas karena di sini kami juga baru belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.